Ketika kita telah meletakkan dalam hidup kita fondasi perjumpaan pribadi dengan Kristus, bagaimana kita dapat terus membangun di atas fondasi ini? Jawaban untuk pertanyaan ini ditemukan dalam perumpamaan terkenal tentang orang bijaksana dan orang bodoh yang masing-masing membangun sebuah rumah. Karena itu, setiap orang yang mendengar perkataan-perkataanku ini dan melakukan mereka akan disamakan dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu karang. Dan hujan turun, dan banjir datang, dan angin bertiup, dan mereka menerjang rumah itu. Dan dia tidak runtuh, karena dia didirikan di atas batu karang. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan-perkataanku ini dan tidak melakukan mereka akan disamakan dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Dan hujan turun, dan banjir datang, dan angin bertiup, dan mereka menghempas rumah itu, dan dia runtuh, dan kejatuhannya besar. Matius 7 ayat 24-27. Perhatikan bahwa perbedaan di antara kedua orang ini tidak terletak pada ujian-ujian yang dialami rumah-rumah mereka. Rumah masing-masing orang harus menanggung badai, angin, hujan, banjir. Kekristenan tidak pernah menawarkan kepada siapapun jalan bebas badai ke surga. Sebaliknya, kita diperingatkan bahwa kita perlu melalui banyak kesesaan-kesesaan atau tekanan tribulasi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Tanda jalan apapun yang bertuliskan ke surga, yang membypass kesengsaraan, adalah sebuah penyesatan. Itu tidak akan mengarah kepada tujuan yang dijanjikan. Lalu apa perbedaan sebenarnya antara kedua orang tersebut dan rumah-rumah mereka? Orang bijaksana membangun di atas fondasi batu karang. Orang bodoh membangun di atas fondasi pasir. Orang bijaksana membangun sedemikian rupa sehingga rumahnya selamat dari badai, tidak tergoyahkan dan aman. Orang bodoh membangun sedemikian rupa sehingga rumahnya tidak tahan terhadap badai. Apa yang bisa kita pahami dari metafora membangun di atas batu karang ini? Apa maknanya bagi kita masing-masing sebagai orang Kristen? Kristus sendiri membuat hal ini sangat jelas. Setiap orang yang mendengar perkataan-perkataanku ini dan melakukan mereka akan disamakan dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu karang.
Matius 7:24. Jadi, membangun di atas batu karang berarti mendengarkan dan melakukan perkataan-perkataan Kristus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah batu karang yang kokoh, di mana aku ingin membangun rumah hidupku. Terima kasih telah memberiku wawasan untuk mengambil keputusan sebagai orang bijaksana. Jika aku melewati penindasan atau kesulitan, Engkau tetap menjadi batu karangku. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan,
untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.